yang pondok pesantrennya namanya juga Unikil Wadi di lembah. Kalau nabi-nabi dahulu juga suka ditempatkan oleh Allah di lembah Tih. Nabi Musa dan Bani Israel di lembah Tih. Tih itu tempat antara Mesir dan Syam, dan di tempat itu pula mereka Bani Israel mendapatkan makanan terlezat terindah sepanjang masa. Sebelumnya belum diturunkan dan sesudahnya juga belum pernah diturunkan. Apa itu? Yaitu manu dan salwa. Dan di situ pula 70 sahabat Nabi Musa mendengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai mereka kufur. Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Wahai Musa, aku tidak akan beriman kepadamu sehingga aku melihat Allah jahratan secara jelas. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus fa'akhadahumullahu sa'iqatan, maka disambar dengan petir, mati semuanya. Jangankan sahabat Nabi Musa sendiri ingin melihat Allah tidak diperkenankan. Robbi arini anjur ilaih, ya Allah perlihatkan zatmu kepadaku, aku ingin melihatmu, keindahanmu, kalamu begitu indah sampai aku rindu ingin melihat zatmu ya Allah yang mulia. Maka kata Allah, lan taroni, kapanpun di dunia ini kamu tidak akan melihat aku. Subhanallah. Apalagi sahabat Nabi Musa yang diperkenankan oleh Allah melihat Allah satu-satunya, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ba'dal Isra'i urujul lisama hatta rohan nabiyyu rabban kallama. Setelah Isra Nabi urujul lisama, naik ke langit, hatta rohan nabiyyu rabban, sehingga melihat Nabi Rabban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kallama, sekaligus Allah berfirman. Subhanallah, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya Nabi Muhammad saja. Dan itu Nabi Musa di jurang Tih. Kemudian Nabi Ismail dan Siti Hajar juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala disimpan di satu jurang, di satu lembah. Robbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku titipkan anakku, keturunanku biwadin, di lembah ghairi zar'in, yang tidak ada pepohonan, gunung-gunungnya batu semua. Itu biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram, dekat baitmu yang dimuliakan, yaitu Ka'bah. Subhanallah. Dan di sini Allah Subhanahu wa ta'ala ada di Indonesia, di Depok, yaitu lembah Nurul Hidayah bil Wadi. Alhamdulillah. Semoga santri-santri yang dididik oleh beliau dijadikan yang soleh dan solihah, dan semoga menjadi ulama warasatul anbiya, dan juga keluarganya dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan anak-anaknya juga dijadikan ulama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan kelihatan tunasnya sudah ada, yang tadi baca rawi Ananda Hilman, enak sekali tadi bacanya, suaranya merdu. Pakai gaya apa itu, Bayati apa Mbak Nuni, nggak tahu saya itu.
subhanallah, mudah-mudahan jadi ulama juga beliau, terutama yang pesantren, yang masih pesantren ada, yang sudah nikah juga alhamdulillah ada, dan yang paling hebat itu yang berotot, yang namanya Jawad, yang badannya juga subur makmur ke Maghribah loh Cinawi. Mudah-mudahan beliau juga dijadikan ulama warasatul anbiya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ajengan, para hadirin rahimakumullah, mungkin bertanya-tanya, oh itu yang tausiah ada di pinggir. Tidak apa-apa, di antara kita semua tidak ada bedanya. Yang di panggung, yang di bawah, yang di belakang, yang di depan, yang di kobong, yang di masjid, yang di madrasah, semua sama. Yang kata Rasul, hum qaumun la yashqa jalisuhum, mereka adalah kaum yang semuanya tidak akan pernah celaka satupun dari mereka. Mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya bahagia. Sebab lawan asyqa itu berarti sa'adat, bahagia. Sebagaimana tadi tidak ditinggalkan, tidak dikecualikan kata Kiai Haji Endang Toga dalam doa tadi, la taj'al fi majlisina hadza ahadan, seorang pun jangan kau tinggalkan ya Allah yang ada di majlis ini, siapapun, apa yang tukang pukulnya tadi, apa yang tukang bacanya, apa yang tukang semprotnya tadi, biasanya dioles-oles, tadi pada semprot-semprot tuh, semuanya, yang tukang parkirnya jangan kau tinggalkan, semua bahagiakan olehmu ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang berbahagia, tentu kita harus bahagia sebab kita berkumpul di sini sedang memuliakan orang yang mulia di tempat yang mulia, dan kita berkumpul beserta orang-orang mulia. Mudah-mudahan kita ke bawah mulia sedang kita melaksanakan haul Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mudah-mudahan kita bahagia semuanya di satu kapal yang dinakodai oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kita dibawa ke hadapan baginda Rasulullah SAW dan layak kita semua mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Rabbal Alamin. Sehingga kita tadi membaca zikir la ilaha illallah, di mana zikir itu tadi dibedakan, dimatikan lampunya. Padahal mau dimatikan, mau diterangkan sama saja. Bagi Allah tidak ada bedanya. Cuma dimatikan lampu supaya lebih hening, supaya lebih hikmat, lebih khusyuk. Karena ketika kita membaca la ilaha illallah, kata Rasul, qomit ainaika, pejamkan, beremkeun, nyobel bahasa Sunda, pejamkan, jangan kau kolototkan, kemudian nakitnya, pejamkan ainaika, dua matamu, kul la ilaha illallah, supaya mata jangan melihat apa-apa, karena mata itu adalah jendela hati. Ketika kita melihat apapun, kalau hati kita tidak kuat, maka hati kita akan terbawa atau terpengaruh oleh penglihatan tadi. Tapi kalau hati kita sudah mantap kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang terjadi, apakah yang kita lihat, apakah yang kita dengar, langsung hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang zikir la ilaha illallah, ada suara ayam korong, kita tidak ingat kepada ayamnya, tapi kita ingat kepada yang menciptakan ayam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula apabila kita melihat apapun, yang kita lihat bukan yang terlihat oleh kita, tapi yang menciptakan
yang dilihat oleh kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak terhalang oleh segala sesuatu. Mudah-mudahan la ilaha illallah yang kita baca tadi mantap di dalam hati kita, dan kita dibimbing oleh guru kita, dan mudah-mudahan diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menikmati kalimat tersebut, sebab kalimat tersebut akan dimudahkan segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Al husna itu la ilaha illallah. Ketika kita meyakinkan dan kita mengamalkannya sekaligus, maka pasang yassirul yusra, akan Allah gampangkan untuk kemudahan-kemudahan yang lain, insya Allah. Jadi kuncinya la ilaha illallah tuh. Kemudian dalam Al-Quran Allah menyuruh qulu qawlan sadida. Qawlan sadida kata ahli tafsir itu adalah la ilaha illallah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ibrahim juga mengatakan kalimat thayyibah. Wa daraballahu masalan kalimatan thayyibah. Apa kalimat thayyibah? La ilaha illallah. Dan dalam surat yang lain Allah mengatakan wa aljamahum kalimat taqwa. Kalimat takwa itu adalah la ilaha illallah. Semua menuju kepada la ilaha illallah. Bahkan doa-doa, bacaan-bacaan wiridan kita itu adalah salah satu dari makna la ilaha illallah. Seperti ya qadiyal hajat, itu makna la ilaha illallah. Ya qadiyal hajat, kita memanggil Allah, zat yang memberikan segala kebutuhan kita. Itulah ilaha illallah. Tidak ada yang bisa memberikan kebutuhan kita adalah kecuali Allah. Kemudian ya yang muhimat, yang mencukupi segala kepentingan-kepentingan, itu juga la ilaha illallah. Sebab tidak ada yang mencukupi kepentingan kita kecuali Allah, dan semuanya itu makna daripada la ilaha illallah. Sehingga Al-Quran juga itu sebetulnya sedang menerangkan la ilaha illallah. Maka mudah-mudahan kita ditetapkan lidah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus dan terus mudah membaca la ilaha illallah. Kata Allah, yusabbitullahu alladhina bil qawli sabit, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit. Allah akan menetapkan kepada orang-orang yang beriman dengan ucapan yang memang oleh dia selalu ditetapkan dalam hatinya. Apa itu? La ilaha illallah. Sehingga ketika kita sakaratul maut, maka karena sudah kita tetapkan di sebelumnya la ilaha illallah itu, maka dengan mudah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kita membaca la ilaha illallah. Maka kata Rasul, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang membaca la ilaha illallah ketika sakaratul maut pasti akan masuk surga. Takbirnya juga pakai fi'il madi. Fi'il madi bahkan setelah dakhalal jannah, pasti dia akan masuk surga. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaratnya tetapkan dari sekarang. Itu bahkan sampai malaikat munkar nakir menanya kita dengan 5 pertanyaan. Man rabbuka? Jawab la ilaha illallah. Man nabiyuka? Jawab la ilaha illallah. Wa man ikhwanuka? Jawab la ilaha illallah. Wa ma qiblatuka? Jawab la ilaha illallah. Wa ma dinuka? La ilaha illallah. Wa ma apa lagi? Wa ma imamuka? La ilaha illallah. Wa ma ikhwanuka? La ilaha illallah. Cuk malaikat munkar nakir sama kabeh la ilaha illallah. Jawabana teu mones
Iya Sendang tuh semua la ilaha illallah itu memang isinya la ilaha illallah itu lebih hebat lagi, lebih aneh lagi. Imam Sibaweh mah tidak dijawab malah ketika Imam Sibaweh ditanya oleh Munkar Nakir, man rabbuka, Munkar Nakir, malaikat jawab, untuk menjawab pertanyaan kamu itu gampang, tapi saya ingin bertanya dulu kepadamu, man itu kalimat apa? Hebat Imam Sibaweh. Man itu kalimat apa? Atau Imam Sibaweh pernah belajar ilmu nahu bareto, tidak ngaji amil, tidak ngaji jurumiyah. Kata malaikat, kamu kan nggak tahu saya mah. Disuruh nanya oleh Allah 5 pertanyaan, kalau bisa menjawab maka akan selamat gitu. Kemudian datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, itu mah hambamu beda satu gitu. Saya tanya malah balik nanya gitu, kan saya tidak belajar ilmu nahu. Kata Allah, biarkan, dia bukan orang sembarangan. Dia adalah satu-satunya manusia di muka bumi yang memberikan detail kepadaku. A'rabul ma'arif, subhanallah. Isim makrifat kan ada 6. Isim domir, isim alam nomor kedua. Kemudian isim mausul, isim dan seterusnya. Gitu ya, sampai 6. Yang pertama isim domir. Tapi tiba-tiba dia isim alam nomor, isim alam kan nomor 2, isim alam gitu. Apa? Lapan Allah adalah a'raful ma'arif, yang paling ma'rifatnya adalah isim ma'rifat adalah lapan Allah, tidak untuk Allah. Makanya jangan sembarangan, untuk orang bukan orang sembarangan. Imam Sibaweh gitu ya. Tuh. Jadi Allah isim alam, ismun lidatil wajibil wujud. Lapan Allah adalah alam, nama lidatil wajibil wujud, untuk zat yang wajib adanya. Wajib akli tapi ya, bukan wajib syar'i, bukan wajib adi, bukan wajib sonai itu, dan bukan wajib yang lainnya. Itu wajib akli itu. Ismun lidatil wajibil wujud, dapat Allah. Maka kata Imam Sibaweh, a'raful ma'arif, yang paling ma'rifat, isi ma'rifat adalah dapat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kata Imam Nawawi mah, khairul asma fis sama wa fil ardi, sebaik-baiknya nama di muka bumi dan di langit dapat Allah. Dan sebaik-baiknya nama, kata Nabi, khairul asma ma'ubida au humida, sebaik-baiknya nama yang diawali dengan ubida, dengan abdu. Kalau abdu tentu kesananya harus asma Allah, asmaul husna. Lapan Allah, Abdullah, Abdurrahman, Abdul Ghafur, Abdul Syakur, Abdul Jabbar, itu sebaik-baiknya nama. Au humida, atau pakai Ahmad, Hamid, Muhammad, Mahmud, itu nama-nama Nabi. Tuh, seperti Kiai Badri pakai Muhammad Badri. Saya pakai Ahmad Kabirul Ba'i. Itu pakai kabir. Ya. Ahmad itu. Kalau di antara keluarga kita tidak ada nama Ahmad, karena memang perempuan semua, lahir perempuan, yang kedua perempuan, ketiga perempuan, keempat perempuan. Yang laki-laki ini kata bapaknya, itu bapaknya kawin lagi, alasan ingin perempuan, ternyata ingin laki-laki. Itu nikah yang kedua, perempuan lagi juga. Itu mungkin sampai 4 itu. Maka kalau tidak ada, ibu-ibu cemberut baik, itu mah apa namanya, berai canda lo ya, canda itu. Jadi kalau di keluarga kita tidak ada laki-laki seperti Kiai Taufik tuh, biasanya Kiai Badri itu dari Depok, anaknya perempuan semua.
Jadi Ki Opik itu tidak ada saingan, dia yang paling ganteng di keluarganya. Itu berbesan dengan yang tidak punya perempuan, laki-laki semuanya, diakhiri dengan Jawa itu. Subhanallah, ya. Yang tadi apa? Subur makmur, gemah ripah, loh jinawi. Maka kalau di antara keluarga kita tidak ada laki-laki, langsung bapaknya kasih nama Muhammad Taufikur Rahman. Tuh mantap ya. Tuh Muhammad, makanya Imam Ghazali kan Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, anaknya Muhammad, bapaknya Muhammad, kakeknya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Cuma tahu ada terusnya, misalnya Muhammad Robert gitu, Muhammad apa saja ya gitu. Atau kalau di Malaysia Mahathir Muhammad tuh Humida ya. Mudah-mudahan kita bersanad kepada ibu sahabat, nyambung kepada Rasulullah SAW dengan memberi nama diantaranya nama Muhammad itu. Maka kata Rasul, siapa keluarga yang tidak ada nama akunya di keluarga itu, maka itu sama aja dengan tidak cinta kepadaku. Makanya harus ada nama Muhammad, harus ada nama Muhammad. Pilih, ada 201 nama Nabi Muhammad ya di dalam kitab Dalailul Khairat, 201. Makanya saya punya anak buru-buru dari Muhammad Siti Royhan. Yang kedua Marana Muhammad Mausul kan? Mausul Pakhanupus. Muhammad juga nama Nabi juga Mausul ya, dalam asma Nabi di kitab Dalailul Khairat. Jangan sembarangan ngasih nama. Itu mau ngasih nama akur sama bulan Januari namanya Januarti, bulan Februari Febrianti, bulan Maret Maerot. Nama harus nyambung kepada Nabi gitu. Tanya dulu Kiai, tanya dulu Ki Bajri ya, ini nama ini bagus juga, ini kali namanya ini mantep. Walhan itu salah satu anak setan, anak iblis. Walhan, Jalitun, apalagi Wasnan, Matun. Ada 9 nama anak iblis yang ada dalam kitab Nasoibul Ibad. Hati-hati, jangan bilang ini bagus dikasih nama anaknya, ternyata anak iblis. Jadi tanya dulu kepada kiai itu. Di sini subhanallah, Kiai Badri namanya bagus-bagus anaknya, subhanallah, karena memang tahu. Tuh. Hadirin rahimakumullah. Jadi tadi lafaz Allah yang kata Imam Sibaweh, nama itu adalah paling ma'rifat di alam dunia, mengalahkan isi ma'rifat yang lain yang 6 itu. Tuh. Kemudian tadi kita bertanya atau ditanya oleh malaikat Munkar Nakir. Yang kedua, man nabiyuka, siapa nabi? Jawab, la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa? Wama dinuka, apa agamamu? Jawab, la ilaha illallah. Hanya agama Islamlah yang la ilaha illallah sebagai pondasinya. Bahkan la ilaha illallah ini membersihkan yang paling najis sekalipun, apa? Musyrik atau kafir. Kafir kalau mau bersih harus dicuci dengan la ilaha illallah, dengan syahadat 2. Kemudian apa lagi pertanyaan yang ketiga? Wama imamuka, apa imammu? Siapa imammu?
Jawab la ilaha illallah. Kan jawabannya itu harus Al-Quran imami. Al-Quran yang 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, kalimatnya 75.450 kalimat, hurufnya 1.025.000 huruf. Itu kata ulama, kita mah nggak pernah ngitung. Rajin ulama, Quran hurufnya dihitung. Sampai katanya derajat surga sebilangan huruf Al-Quran, berarti 1.025.000 tingkat. Nggak tahu kita mah tingkat berapa tuh ya. Subhanallah, paling dari satu tingkat ke tingkat yang satu itu jaraknya 500 tahun. Subhanallah, itu Allah Maha Agung. Nah, jadi Al-Quran yang sejumlah seperti itu sedang menerangkan la ilaha illallah. Kemudian pertanyaan apa lagi? Wa ma kiblatuka, apa kiblatmu? La ilaha illallah. Maka ketika aku sholat, aku bersyahadat menunjuk ke kiblat, ke Ka'bah. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya tunjuk Ka'bah, itulah kiblatku. Terakhir, wa man ikhwanuka, siapa saudaramu? Jawab la ilaha illallah. Saudaraku adalah yang di dadanya ada kalimat la ilaha illallah, dan mereka selalu mewiridkan la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita sampai mati nanti mengamalkan dan mengiktikadkan la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah sumber daripada cahaya, sumber daripada ilmu. Bahkan nanti beratnya langit dan bumi ketika ditimbang masih beratan la ilaha illallah. Jadi ngangkat la ilaha illallah ke atas. Beda timbangan dunia sama timbangan akhirat. Kalau timbangan dunia yang berat ke bawah, ya, kecapi sekarung di kilo. Kalau sama kapuk misalnya, beratan mana? Oh, beratan kecapi, kecapinya yang ke bawah. Itu. Kalau di akhirat yang berat itu yang ke atas. Itu. Kok beda? Ya hukum gravitasi di dunia, di akhirat wallahu a'lam nggak ada hukum gravitasi. Mungkin itu kali, dan itu kata ulama saya juga, gitu ya. Yang timbangan di akhirat mah yang berat naik ke atas, justru yang ringan ke bawah, gitu ya. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat dan kita mudah-mudahan selalu mengiktikadkan la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah itu sumber daripada kalimat sifat 20 juga, yang 50 itu adalah sumbernya la ilaha illallah. Makanya tidak bisa memahami la ilaha illallah kecuali dikaji oleh kiai. Mudah-mudahan di pesantren ini selalu dikaji kajian-kajian tauhid, fikih dan lain sebagainya, dan masyarakat di sini tidak akan bisa memahami kecuali ikut bersama Kiai Bajri. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.